aku dengan NIM 210303108 Prodi Peternakan PTNC. Di sini saya akan menjelaskan tentang teratus rudimenter yang terdapat pada unggas, yaitu unggas puyuh. Yang pertama ada oparium. Oparium adalah yang berkembang hanya sebelah kiri, dan oparium ini biasanya terdiri dari 5-6 folikel yang sedang berkembang. Kemudian oparium ini sendiri terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah korteks bagian luar dan medula bagian dalam. Korteks sendiri mengandung folikel yang terdapat sel-sel telur yang biasanya mencapai sekitar 12.000 telur, tetapi hanya beberapa saja yang mampu untuk matang. Kemudian ada ovidum. Ovidum ini sendiri merupakan saluran tempat disekresinya albumen atau putih telur, memban kerabang, dan juga pembentukan kerabang telur. Perkembangan folikel oparium ini dirangsang oleh follicle stimulation atau hormon atau FSH dari hormon kelenjar pituitari anterior. Kemudian pada bagian ovidum ini terbagi menjadi yang pertama itu ada infundibulum. Infundibulum atau itu terbentuk seperti corong dari ovidum yang berfungsi untuk menangkap serta menelan ovum atau yolk yang masak sehingga akan masuk ke dalam ovidum. Setelah ovulasi, yolk akan jatuh ke dalam kantong oparium, kemudian diambil oleh infundibulum. Dan yang kedua ada magnum. Magnum ini sendiri tersusun dari glandula tubular yang sangat sensibel. Sintesis dan sekresi putih telur atau albumin terjadi pada magnum. Kemudian ada isthmus. Isthmus ini sendiri berfungsi sebagai mensekresikan membran atau selaput telur. Telur yang berada di sini berkisar 1 jam 15 menit sampai 1,5 jam. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke dalam bagian uterus. Uterus ini sendiri merupakan glandula kerabang telur. Pada bagian ini terjadi dua fenomena, yaitu dehidrasi putih telur atau clumping dan kemudian terbentuk kerambang telur. Yang kedua ada vagina. Vagina selama bereproduksi telur, kutikula ditimbun pada kerabang untuk mengisi sebagian pori-pori kerabang. Secara normal, telur tinggal di dalam vagina selama beberapa menit, tetapi dalam keadaan tertentu dapat ditinggal beberapa jam. Kemudian kita masuk ke kloaka. Kloaka ini sendiri merupakan bagian paling ujung luar dari induk tempat dikeluarkannya telur. Total waktu untuk pembentukan sebutir telur adalah 24-25 jam. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses terbentuknya telur. Awal mulanya terbentuk ovum di dalam oparium. Ovum yang matang akan dilepaskan oleh oparium dan ditangkap oleh infundibulum. Kuning telur berada selama 15 menit sampai 30 menit pada persimpangan infundibulum dan magnum. Jika terdapat spermatozoa akan terjadi pembuahan telur, maka telur akan menjadi telur fertil. Yang jika tidak ada spermatozoa maka telur tidak akan dibuahi, maka telur akan menjadi telur infertil. Lalu selanjutnya kuning telur akan masuk ke dalam bagian magnum dan putih telur akan disekresikan. Ini membutuhkan waktu selama 3 jam. Lalu telur akan masuk ke dalam isthmus dan dibungkus oleh membran sel, membutuhkan waktu selama 1,5 jam. Lalu telur akan masuk ke dalam uterus dan terjadi pembentukan kerabang telur yang membutuhkan waktu selama 8 sampai 21 jam. Telur yang terbungkus kerabang lalu masuk ke dalam vagina. Terjadi kutikula, yaitu penyempurnaan posisi dan pori-pori telur. Setelah itu telur yang terbungkus kerabang akan keluar melalui kloaka. Proses pembentukan telur membutuhkan waktu selama 24-25 jam.